Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Mendapatkan dosa yang besar, inilah azab-azab orang yang berselingkuh. Kasus perselingkuhan sedang ramai saat ini, baik dari kalangan artis maupun orang biasa. Padahal perselingkuhan merupakan perbuatan yang tercela, baik di mata agama maupun di mata norma sosial dan kesusilaan. Perselingkuhan merupakan aib dan cobaan rumah tangga. Dalam hukum Islam, perselingkuhan setara dengan zina. Pelaku perselingkuhan bisa mendapat ganjaran dosa yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perselingkuhan yang merujuk pada zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, dan kalau terjadi perzinahan, maka ada akibat buruk untuk pelakunya di dunia dan akhirat." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dicekal oleh lingkungan, negara, dan agama, pada akhirnya perselingkuhan tidak membuahkan hal baik. Berikut azab-azab yang diterima oleh orang berselingkuh. 1. Dibenci banyak orang. Perselingkuhan merupakan tindakan yang dibenci oleh semua orang. Seseorang yang melakukan perselingkuhan baik secara terang-terangan atau tersembunyi, suatu saat akan terbongkar dan menjadi buah bibir serta cacian masyarakat. Banyak kasus perselingkuhan yang membuat gaduh suatu daerah dan akhirnya mengganggu ketenangan masyarakat. Hal ini membuat orang-orang yang melakukan perselingkuhan dibenci oleh masyarakat. 2. Dihantui rasa bersalah. Perselingkuhan merupakan perilaku yang melanggar komitmen hubungan. Banyak orang yang berselingkuh tetapi mereka tersiksa dan hidup di bawah tekanan. Hal ini terjadi karena perasaan bersalah yang menghantui lantaran ia mengkhianati pasangan aslinya. Orang yang melakukan perselingkuhan membuat kecewa orang-orang dengan tulus ingin menjalin hubungan serius dengan mereka. 3. Direndahkan dan disepelekan. Orang yang melakukan perselingkuhan sering dianggap rendah, murah, dan disepelekan. Hal ini karena perselingkuhan tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang melakukan perselingkuhan diusir dan ditendang dari suatu wilayah. Selain itu, orang-orang terdekat pelaku perselingkuhan juga enggan untuk berinteraksi dengan pelaku dan memutuskan hubungan komunikasi. 4. Tidak tenang menjalani hidup. Orang-orang yang melakukan tindakan perselingkuhan akan menjalani hidup yang tidak tenang dan dihantui rasa bersalah. Mereka melakukan kebohongan besar dan hidup dengan tidak tenang. Dalam masyarakat, orang-orang yang berselingkuh dianggap tidak pantas mendapatkan suatu kebahagiaan. Mereka sudah merusak kebahagiaan orang lain dan bahkan merenggut kebahagiaan orang lain. 5. Mudah tertular penyakit seksual. Perselingkuhan tidak hanya dilakukan untuk kepuasan batin saja. Beberapa orang melakukan perselingkuhan untuk pelampiasan dan pemuasan nafsu seksual. Hal ini dapat beresiko terhadap tertularnya penyakit seksual. Bergonta-ganti pasangan seksual dan tidak melakukan konsen dapat meningkatkan resiko tertular penyakit seksual. 6. Tidak menemukan kedamaian hati. Seseorang yang selingkuh tidak menemukan bagaimana kebahagiaan dan kedamaian hati. Mereka selalu merasa tidak puas dan terus mengulangi perbuatannya. Mereka gelisah serta tidak menemukan kedamaian dalam hatinya. Mereka sudah dijauhkan dari ketulusan. 7. Tidak berkah. Azab bagi seseorang yang selingkuh adalah sulit mendapatkan keberkahan. Rezeki tidak hanya berbentuk uang atau materi. Rezeki dapat berbentuk kedamaian, kesehatan, dan kelapangan dada. Hidupnya tidak dilimpahi oleh keberkahan, sehingga mereka akan hidup dalam kesengsaraan jiwa. Perbuatan baik akan berbuah kebaikan, dan perbuatan jahat akan berbuah keburukan bagi kehidupan. Itulah sejumlah azab yang diterima oleh orang-orang yang melakukan perselingkuhan. Dalam Islam pun, perselingkuhan merupakan dosa besar karena sama dengan berzina. Seringkali, manusia lupa akan nikmat dari Tuhannya yang tiada tara. Kita mungkin berpikir bahwa hanyalah harta nikmat dari Allah. Padahal kesehatan, waktu, ataupun dimudahkan beribadah juga termasuk ke dalam kategori tersebut. Jangan sampai kita lupa bersyukur dan malah kufur terhadap nikmat Allah. Kufur nikmat berarti mendustakan atau tidak mengimani nikmat dari Allah. Dengan kata lain, seseorang yang kufur nikmat tidak menyadari atau malah tak meyakini bahwa kenikmatan hidup yang ia rasakan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kufur nikmat sama dengan tidak mensyukuri pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab bagi pengkhianat, hindari sifat khianat, syarat rezeki, pemutus silaturahmi, dan penyebab kesulitan hidup. Sifat khianat atau pengkhianat adalah salah satu perbuatan yang harus dihindari setiap orang Islam.
Sebab di dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sifat khianat membawa berbagai macam kerugian, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Khianat membuat rezeki syarat, pemutus silaturahmi, dan menjadi penyebab hidup semakin sulit. Sifat khianat menimbulkan kerusakan, kerugian, dan permusuhan. Sementara Islam merupakan agama yang menghendaki perdamaian dan keselamatan. Allah sangat membenci pengkhianat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Quran Surat Al-Anfal ayat 58. Azab bagi pengkhianat adalah dipermalukan di akhirat. Setelah seluruh manusia wafat dalam kehidupan di bumi selesai, maka semua umat manusia memasuki hari pembalasan. Pada hari itu, semua perbuatan manusia semasa hidup akan dihitung dengan adil, termasuk amalan dan dosa para pengkhianat. Di akhirat kelak, para pengkhianat akan mendapatkan bendera sebagai tanda. Setiap pengkhianat akan mendapatkan bendera di hari kiamat. Disebutkan ini pengkhianatan si fulan dan ini pengkhianatan si fulan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Khianat akibatnya akan jelek dalam segala hal. Bahkan dalam suatu kondisi akan lebih jelek dari yang lainnya. Orang yang berkhianat dalam suatu hutan tidak sama dengan orang yang berkhianat terhadap sanak saudara, harta, dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika ia bicara akan berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia akan berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, sifat khianat juga ternyata membuat rezeki seret. Kata Ibnul Qayyim dalam kiblatnya Zadul Ma'ad, ada 4 hal penghambat rezeki. Pertama, tidur pagi. Kedua, sedikit sholat. Ketiga, bermalas-malasan. Dan terakhir, sifat khianat. Sifat khianat menjadi salah satu sifat yang menunjukkan apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak. Jika khianat, maka seseorang tersebut akan sulit dipercaya. Maka dengan otomatis, seseorang tersebut akan kesulitan mendapatkan amanah atau kesempatan kerja. Ada banyak kisah tentang pengkhianatan bangsa Yahudi kepada para nabi-nabi terdahulu dan juga kepada Allah. Salah satu di antaranya diceritakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Menghambat rezeki seorang muslim salah satunya sifat khianat. Rezeki manusia pada dasarnya sudah ditentukan sejak dirinya lahir ke dunia. Ada kalanya rezeki harus dikejar sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah. Namun, ada kalanya perbuatan dan dosa yang kita lakukan semasa hidup justru dapat menghambat rezeki. Rezeki bukan hanya berupa uang, tetapi juga teman baik, keluarga yang penyayang dan nikmat sehat dan iman. Itu semua juga termasuk ke dalam bentuk rezeki. Dikutip Das Jabar dari kitab Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim. 1. Sifat khianat. Sifat khianat menjadi salah satu sifat yang menunjukkan apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak. Seseorang yang memiliki sifat khianat cenderung tidak dipercaya oleh sesama manusia. Akibatnya, sifat khianat ini menimbulkan perpecahan dan memutuskan silaturahmi. Maka, dengan otomatis seseorang tersebut akan sulit mendapatkan amanah atau kesempatan kerja. 2. Bermalas-malasan. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2344. Hadis ini mengatakan dalil yang memerintahkan untuk mencari rezeki. Rezeki akan datang kepada seseorang yang senantiasa berusaha dalam hidupnya. Jika seorang muslim enggan atau bahkan bermalas-malasan dalam mencari rezeki, maka Allah tidak akan menurunkannya. 3. Tidur pagi. Kenapa sampai tidur pagi bisa jadi penghambat datangnya rezeki? Karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang salat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. 4. Sedikit sholat.
Sedikit sholat berarti kurang ketakwaan, padahal takwa itulah pembuka pintu rezeki. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Itulah 4 hal yang menghambat rezeki seorang muslim. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.